Namo Buddhaya. Berjumpa kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang sudut pandang agama Buddha mengenai alam semesta. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa Namakara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bahas tentang materi alam semesta menurut sudut pandang agama Buddha. Tahukah kamu bahwa alam semesta ini berproses dalam pembentukan dan penghancuran? Bumi yang merupakan bagian dari alam semesta telah mengalami banyak kehancuran dan terbentuk kembali. Siklus dari hancur lalu terbentuk hingga hancur kembali disebut satu siklus dunia yang disebut Mahakapa. Pernahkah kamu berpikir dan bertanya tentang kejadian alam semesta? Apakah yang kamu ketahui mengenai alam semesta? Apakah yang menyebabkan kerusakan alam? Apakah kamu pernah melakukan pelestarian alam? Apa yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi kerusakan alam? Baik. Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari langsung saja kita bahas dalam materi alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Pengertian alam semesta. Alam semesta adalah seluruh ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Alam semesta beserta isinya mengalami proses dalam pembentukan dan kehancuran. Keberadaan alam semesta yang sangat luas terdiri atas unsur-unsur yang tak terhitung jumlahnya. Dalam agama Buddha, alam semesta dikenal dengan sebutan loka. Loka mempunyai unsur terdiri dari nama dan rupa. Rupa merupakan unsur materi di alam semesta ini. Unsur rupa ini bagi makhluk hidup dikenal dengan jasmani. Unsur-unsur materi yang lain di alam semesta seperti tanah, batu, tumbuhan, dan bangunan. Semua unsur materi di alam semesta berproses dan mengalami kehancuran. Berikut unsur nama. Unsur nama dikenal dengan batin yang terdiri atas perasaan disebut wedana, pencerapan disebut sanya, bentuk-bentuk pikiran disebut sankara, dan kesadaran disebut winyana. Perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran disebut juga cetasika. Sedangkan kesadaran disebut dengan cita. Semua yang terkandung dalam alam semesta pada hakikatnya terdiri dari 3 komponen, yaitu rupa, cita, dan cetasika.
Alam semesta ini terbentuk dan kehancurannya melalui suatu proses yang berulang-ulang. Proses berulang tersebut sudah setua usia waktu itu sendiri yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Bumi berulang kali hancur dan terbentuk kembali. Siklus hancur lalu terbentuk kembali hingga hancur kembali disebut satu siklus dunia yang disebut Mahakapa. Lamanya satu Mahakapa itu diibaratkan dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghabiskan sebuah bukit cadas yang berukuran sangat besar, yang mulus tanpa cacat. Apabila batu cadas itu digosok menggunakan gosokan sutra yang paling halus setiap 100 tahun sekali, dan apabila batu cadas itu habis, maka belum satu kapa terlampaui. Bisa Anda bayangkan ya, bisa Anda bayangkan betapa lamanya proses dalam satu Mahakapa tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem dunia. Sistem dunia dalam pandangan agama Buddha ada dua sistem dunia. Dua sistem ini yaitu sistem dunia tunggal dan sistem dunia beragam. Sistem dunia tunggal digambarkan bahwa alam semesta merupakan sebuah piringan datar yang disebut cakrawala. Cakrawala dalam bahasa Pali berarti bidang yang menyerupai roda. Dalam cakrawala terdapat alam-alam surga dan alam-alam Brahma yang ada di atas piringan, serta alam-alam rendah atau neraka. Di tengah cakrawala terdapat Gunung Meru setinggi 60.000 yojana. Sangat tinggi, tinggi sekali. Setengah dari gunung ini terbenam dalam air dan hanya bagian atasnya yang terlihat. Ada 6 gunung yang mengelilingi cakrawala dan saling berhubungan. Ruang di antara gunung-gunung tersebut ditempati oleh berbagai jenis samudra. Salah satunya dinamakan Samudra Agung atau Maha Samudra, di mana di dalamnya terdapat 4 buah benua. Keempat benua tersebut terletak di utara, disebut Utara Kuru. Benua yang terletak di sebelah selatan disebut Jambudipa. Benua yang terletak di sebelah timur disebut Pubawideha. Dan benua yang berada di barat disebut Aparayojana. Nah, sistem dunia beragam. Terdapat 3 sistem alam semesta. 3 sistem itu yaitu 1. 1000 tata surya kecil disebut Culanika Lokadatu. Yang kedua, sistem dari 1.000.000 dunia menengah disebut Dwisahasi Majjimanika Lokadatu. Dan yang ketiga, sistem dunia terdiri dari 1 miliar dunia besar disebut Tisahasi Mahasahasi Lokadatu. 1000 tata surya kecil meliputi
sejauh matahari dan bulan berotasi pada garis orbitnya, sejauh pancaran sinar matahari dan bulan di angkasa. Sejauh itu luas 1000 tata surya. Dan di dalam 1000 tata surya terdapat 1000 matahari, 1000 bulan, 1000 sineru, 1000 jambudipa, 1000 aparayojana, 1000 utarakuru, dan 1000 pubawidehana. 1000 tata surya kecil disebut sahasi, cula, nika, loka, datu. Dalam kitab Avatamsaka Sutra, Sang Buddha mengajarkan tentang adanya aneka bentuk galaksi yang ada di alam semesta ini, itu bermacam-macam bentuknya. Sistem dunia memiliki aneka bentuk dan sifat yang berbeda. Beberapa di antaranya bulat bentuknya, segi empat, beberapa di antaranya tidak bulat dan tidak pula segi empat. Ada perbedaan yang terhitung, beberapa bentuknya seperti pusaran, beberapa seperti gunung, kilatan cahaya, pohon, bunga, istana, makhluk hidup, dan beberapa seperti Buddha. Nah, itulah pembahasan mengenai sistem dunia. Semoga pada submateri ini Ananda dapat memahaminya dengan baik, dan untuk lebih memahaminya, Ananda silakan membuka buku mata pelajaran pendidikan agama Buddha yang sudah Miss Nur bagikan di Edmodo. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan awal terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia ini yang berproses dalam waktu cepat atau lambat mengalami kehancuran. Pada saat kehancuran bumi, makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam abasara atau alam cahaya. Dan pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam abasara terlahir kembali ke bumi sebagai manusia. Namun perlu Ananda ketahui bahwa saat kehancuran bumi, tidak semua makhluk dapat terlahir di alam cahaya atau di alam abasara. Mengapa? Untuk dapat terlahir di alam abasara tentunya haruslah makhluk-makhluk yang memiliki karma baik yang begitu besar. Lalu makhluk-makhluk yang karma baiknya tidak mencukupi akan terlahir di mana? Akan terlahir di alam-alam yang lebih rendah. Baik, pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya tampak air diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, tidak ada matahari, bintang, siang, dan juga malam. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk saja. Setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat muncul di atas permukaan air seperti bentuk buih atau busa. Tahukah Ananda, tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik
dan sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk yang memiliki sifat serakah atau lola jatiko berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu dengan jarinya. Setelah berusaha mencicipi dan makan, timbul keinginannya untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah. Akibatnya dari tindakannya itu, cahaya dalam tubuhnya pun menjadi lenyap. Bulan dan matahari muncul, siang dan malam dapat dibedakan. Bulan, minggu, dan tahun serta musim pun muncul. Makhluk-makhluk makan sari tanah seperti madu murni dalam waktu yang lama, sehingga penampilan mereka berbeda. Ada yang rupawan dan ada yang buruk rupa. Makhluk yang rupawan menjadi sombong terhadap makhluk yang buruk rupa. Akibatnya, tanah yang lezat lenyap berganti tumbuh-tumbuhan dari tanah yang cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Jamur juga memiliki warna, bau, dan rasa seperti mentega yang manis, bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai makan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat. Sifat sombong dan angkuh muncul pada penampilan yang buruk rupa. Akibatnya, jamur manis lenyap berganti tumbuhan menjalar atau badalata yang cara tumbuhnya seperti bambu. Rasanya juga sangat manis bagaikan madu murni. Lalu makhluk-makhluk pun mulai memakan tanaman merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat dan perbedaan penampilan lebih meningkat. Makhluk-makhluk itu pun menjadi semakin sombong sehingga tanaman merambat pun menjadi lenyap. Makhluk-makhluk itu pun akhirnya berkumpul dan meratap, menyesali tanaman merambat lenyap. Setelah tanaman merambat lenyap, berganti tumbuhan padi atau yang disebut dengan sali. Tumbuhan padi masak di alam terbuka. Tumbuhan padi adalah tanaman tanpa dedak dan sekam, serta halus dan berbutiran bersih. Makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan padi untuk 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Padi yang telah dituai dari batangnya tidak tumbuh kembali sehingga terjadi masa menunggu. Batang-batang padi mulai tumbuh serumpun dan makhluk-makhluk mulai makan padi yang disimpan dan dedak mulai menutupi butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama sehingga perbedaan penampilan lebih meningkat. Bagi yang wanita tampak kewanitaannya dan laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Kemudian laki-laki sangat memperhatikan keadaan wanita dan wanita memperhatikan tentang keadaan laki-laki. Karena saling memperhatikan keadaan satu dengan yang lainnya, maka timbullah nafsu indria dalam tubuhnya.
Itulah pengertian pembahasan tentang awal terbentuknya alam semesta, dan untuk materi ini semoga Ananda dapat memahaminya. Baiklah, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.